Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mencoba menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul Khulafaur Rasyidin. Penjelasan pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Mustika Sintia Vina Wafi. Penjelasan kedua akan disampaikan oleh Nanda. Penjelasan ketiga akan disampaikan oleh Iis, dan penjelasan keempat akan disampaikan oleh Silvi Eka Wulandari. Saya akan mencoba menjelaskan tentang pengertian Khulafaur Rasyidin. Jadi, Khulafaur Rasyidin terdiri dari dua suku kata, yaitu khulafah dan ar-rasyidin. Khulafah sendiri merupakan bentuk jamak dari kata khalifah yang artinya merupakan pengganti, dan ar-rasyidin adalah kata bahasa Arab yang berarti mendapat petunjuk. Jadi menurut bahasa, pengertian Khulafaur Rasyidin merupakan pengganti yang mendapat petunjuk dari Allah. Pengganti di sini yang dimaksudkan adalah pengganti kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Kata Khulafaur Rasyidin secara istilah merupakan pemimpin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara. Secara resmi, kata Khulafaur Rasyidin merujuk kepada 4 khalifah pertama Islam. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Tugas seorang Khulafaur Rasyidin adalah sebagai kepala pemerintahan. Selain itu, seorang khalifah juga memimpin sebagai panglima perang yang mempunyai keluasan wewenang dan juga mempunyai tugas untuk mengurus masalah keagamaan umat Islam di negaranya tersebut. Terima kasih. Untuk penjelasan kedua akan dijelaskan oleh Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trisnanda Ade Indah Eka Tantiasari dengan NIM T2017-6069 dari kelompok 4 Sejarah Pendidikan Islam. Nah, di sini saya akan sedikit menjabarkan tentang kepemimpinan pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, langsung saja yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar ini beliau adalah sahabat yang sangat dekat dengan Nabi. Nama asli beliau ialah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Pada masa jahiliyah, beliau bernama Abdul Qabah. Namun, setelah beliau memeluk Islam, Rasulullah mengganti nama beliau menjadi Abdullah Abu Bakar. Tetapi orang-orang memanggil beliau dengan Abu Bakar. Nama Abu Bakar diberikan kepada beliau karena beliau adalah orang yang pertama yang memeluk agama Islam. Nah, dalam bahasa Arab sendiri, bakar berarti dini atau pagi. Abu Bakar lahir pada tahun 572 Masehi di Makkah, tidak beberapa lama setelah Nabi Muhammad lahir. Nah, karena kedekatan umur inilah keduanya mempunyai persahabatan yang sangat erat, baik sebelum Abu Bakar memeluk agama Islam maupun setelah memeluk agama Islam. Bahkan persahabatan keduanya lebih erat setelah Abu Bakar memeluk Islam dan bersama-sama menegakkan agama Allah. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sosok yang cerdas, berbudi pekerti luhur, terutama kejujurannya. Dan juga beliau dikenal sebagai sosok yang rendah hati, mudah memaafkan, dan senang bersedekah. Nah, sebelum memasuk Islam, beliau adalah seorang saudagar yang kaya raya, seorang saudagar yang gigih dalam berdagang. Beliau dapat menempuh jarak yang cukup jauh hanya untuk berdagang. Banyak rekan bisnis beliau yang segan terhadap beliau karena kejujuran dari seorang Abu Bakar As-Siddiq. Selain itu, Abu Bakar juga mengorbankan seluruh harta beliau, mencurahkan pikiran, tenaga, dan waktu beliau untuk menegakkan agama Allah. Beliau juga membebaskan 7 orang budak. Salah satu budak yang beliau bebaskan adalah Bilal bin Rabah.
yang menjadi seorang muazin yang terkenal karena suaranya yang sangat-sangat bagus. Beliau selalu percaya terhadap ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Contohnya seperti peristiwa Isra Mi'raj, di mana orang-orang Quraisy tidak percaya kepada Nabi dan mengolok-ngolok Nabi sebagai seorang pendusta. Abu Bakar As-Siddiq tetap percaya kepada Nabi dan mempercayai bahwa benar adanya Isra Mi'raj tersebut. Oleh karena itulah beliau juga mendapat julukan As-Siddiq. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kaum muslimin benar-benar resah karena Nabi Muhammad tidak berpesan apa-apa untuk menunjuk atau memilih siapa yang akan menjadi pengganti beliau. Itu dikarenakan para kaum muslimin belum siap ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin yang dicintai para kaum muslimin. Nah, maka setelah Nabi wafat, para pemuka-pemuka Islam bermusyawarah untuk menunjuk siapa yang akan menjadi pengganti beliau. Setelah perdebatan sengit antara kaum Muhajirin dan Ansor, akhirnya terpilihlah Abu Bakar sebagai khalifah atau pengganti Nabi Muhammad yang pertama. Khalifah selanjutnya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan seorang putra dari Naufal bin Quraisy dari suku Adi, salah satu kabilah suku Quraisy. Umar bin Khattab lahir pada tahun 616 Masehi. Ayahnya bernama Naufal bin Azza dari suku Adi, sedangkan ibunya yaitu Hantamah binti Hashim bil Mughirah. Sebelum Umar bin Khattab memeluk agama Islam, beliau merupakan salah satu orang yang sangat benci atau sangat memusuhi Nabi Muhammad. Sampai-sampai Umar berniat untuk membunuh Nabi Muhammad. Seperti ketika Nabi Muhammad sholat, Umar mencoba untuk menikam kepala Rasulullah atau mencekik Rasulullah. Ini dikarenakan Umar menganggap dakwah Nabi Muhammad telah memecah belah kaum Quraisy. Tetapi diurungkannya niat Umar bin Khattab untuk membunuh Nabi Muhammad setelah Umar bin Khattab mendengar adiknya yang bernama Fatimah membaca Al-Quran. Beliau merasa tergerak hatinya dan tergetar hatinya saat mendengar Fatimah membaca Al-Quran. Dengan begitu, beliau langsung meminta Fatimah memberikan lembaran-lembaran ayat-ayat Al-Quran tersebut dan segera mengunjungi Rasulullah untuk memeluk agama Islam. Pada tahun 634 Masehi, pada saat pasukan muslimin bergerak menaklukkan Syam, Abu Bakar jatuh sakit. Nah, ketika itu Abu Bakar mulai berpikir untuk menunjuk satu orang sebagai penggantinya. Pilihan tersebut jatuh kepada Umar bin Khattab karena Abu Bakar yakin bahwa Umarlah pemimpin yang tepat untuk menggantikan Abu Bakar. Sebelum Khalifah Abu Bakar wafat, beliau telah menunjuk Umar sebagai penggantinya atau sebagai khalifah yang selanjutnya dengan meminta pendapat dari kalangan sahabat atau para tokoh-tokoh terkemuka seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman, Tolhah bin Ubaidillah. Nah, masa kepemimpinan Umar bin Khattab ini berlangsung selama 10 tahun 6 bulan, yaitu tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi sampai tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi. Sekian penjabaran dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya yang bernama Iswatun Hasanah. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iswatun Hasanah. Saya akan menjelaskan tentang Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu Khalifah Utsman bin Affan.
Khalifah Utsman bin Affan ini merupakan khalifah yang usianya 6 tahun lebih muda daripada Nabi. Kabilahnya Bani Umayyah merupakan kabilah Quraisy yang dihormati kekayaannya. Nah, kekayaan tersebut diperoleh dari usaha perdagangan. Keluarga Utsman juga terkenal kaya raya. Nah, Utsman bin Affan ini sudah melakukan perdagangan sejak beliau masih remaja ke berbagai negeri. Abu Bakar itu merupakan teman dagang, dan kemudian dari Abu Bakar inilah Utsman masuk Islam. Utsman bin Affan ini termasuk adalah as-sabiqunal awalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam pada awal kenabian Nabi Muhammad SAW. Beliau ini, Utsman bin Affan ini, masuk Islam karena mendengar kabar kebenaran Islam dari Abu Bakar. Jadi beliau masuk Islam itu setelah Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Haris. Utsman bin Affan mempunyai gelar Zun Nuraini wal Hijratain, yang berarti 2 cahaya dan 2 hijrah. Kenapa diberi gelar ini? Diberi gelar 2 cahaya karena Nabi Muhammad telah menikahkan Utsman bin Affan dengan kedua putrinya, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Setelah menikah, setelah Ruqayyah meninggal, baru dinikahkan dengan Ummi Kulsum. Kemudian kenapa kok diberi gelar 2 hijrah? Karena Utsman bin Affan sudah melakukan hijrah 2 kali, yaitu ke Habsyi dan Madinah. Selanjutnya adalah proses pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan. Nah, pada waktu itu, pada waktu subuh itu pada tanggal 4 Zulhijjah 23 Hijriah. Nah, Khalifah Umar itu sedang mengimami sholat di masjid. Nah, yang kemudian mengalami peristiwa naas yang ditikam oleh seorang budak dari Persia, pemilik Mughirah bin Syu'bah, yang bernama Abu Lu'lu'ah Fairuz. Nah, setelah penikaman itu, Umar masih bertahan selama beberapa hari dalam keadaan sakit. Ia membentuk sebuah dewan yang beranggotakan 6 orang, yaitu antara lain Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'id bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Dewan inilah yang dikenal dengan sebutan Dewan Syura. Nah, kemudian untuk yang kedua itu adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini lahir setelah Nabi, dan bahkan Ali bin Abi Thalib ini diasuh oleh beliau. Maka Ali ini juga termasuk orang yang pertama kali masuk Islam atau as-sabiqunal awalun. Nah, sifat yang melekat pada Ali ini adalah rendah hati, jujur, dan soleh. Kemudian setelah dewasa, Ali menikah dengan Fatimah yang merupakan putri
dari Rasulullah SAW dan mempunyai 2 putra yang bernama Hasan dan Husain. Ali bin Abi Thalib ini merupakan sahabat Nabi yang paling paham Al-Quran, dan proses pengangkatan Khalifah Ali bin Abi Thalib yaitu menjelang kepemimpinan Utsman bin Affan tersebar fitnah yang keji di tengah-tengah kaum muslimin yang terjadi di daerah-daerah kekuasaan Islam, khususnya di Basrah, Mesir, dan Kufah. Nah, fitnah yang sangat keji itu dihembuskan oleh orang-orang munafik yang dimotori oleh Abdullah bin Saba. Nah, ia sebenarnya adalah orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, yang mempunyai tujuan mengadakan pemberontakan dan memaksa Khalifah Utsman bin Affan untuk undur dari kekhalifahannya. Nah, beberapa sahabat terkemuka seperti Zubair bin Awan dan Tolhah bin Ubaidillah ingin membait Ali sebagai seorang khalifah. Mereka memandang bahwa dialah yang pantas dan berhak menjadi seorang khalifah. Namun Ali belum mengambil tindakan apapun. Keadaan begitu kacau dan mengkhawatirkan sehingga Ali pun ragu-ragu untuk membuat suatu keputusan dan tindakan. Setelah terus-menerus didesak, Ali akhirnya bersedia dibaiat menjadi khalifah pada tanggal 24 Juni 656 Masehi bertempat di Masjid Nabawi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvi Eka Wulandari. Di sini saya akan menerangkan penjelasan dan peninggalan Khulafaur Rasyidin. Telah kita ketahui dalam periode Khulafaur Rasyidin, para khalifah banyak meninggalkan jasa dan peninggalannya pun juga bermanfaat untuk kita saat ini. Yang pertama yakni Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq, menumpas orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu, yaitu diantaranya Musailamah al-Kadzab, Tulaiha, Aswad al-Ansi, dan juga Abu Bakar Asy-Syiddiq juga memerangi suku-suku yang tidak mau membayar zakat, karena mereka menganggap bahwa mereka mempunyai kewajiban membayar zakat itu pada masa Rasulullah saja. Dan yang selanjutnya yakni memberantas pemberontakan dari orang-orang Arab dan menolak hukum Islam. Jadi pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq ini banyak orang-orang yang murtad dan membangkang terhadap hukum-hukum Islam. Selanjutnya yakni Abu Bakar Asy-Syiddiq menugaskan Zaid bin Tsabit untuk menyusun mushaf Al-Quran, dan itu pun atas usulan Umar bin Khattab. Dan yang terakhir yakni memperluas wilayah penyebaran agama Islam. Yang selanjutnya yakni Khalifah Umar bin Khattab. Jasa Khalifah Umar bin Khattab yakni mengembangkan dakwah dan kekuasaan wilayah, meliputi kota-kota penting seperti Syria, Palestina, Irak, dan Persia, Mesir. Dan juga ada beberapa kemajuan yang dicapai oleh Khalifah Umar bin Khattab, yakni membentuk dewan-dewan pemerintahan dalam masa periodenya. Yang selanjutnya yakni Khalifah Umar bin Khattab menetapkan kalender Islam dan tahun Hijriah sebagai permulaan tahun baru Islam, yang sekarang ini bisa kita nikmati manfaatnya. Yang terakhir yakni menjadikan masjid menjadi lebih indah, dan juga misalnya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Yang selanjutnya yakni Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan ini, Khalifah Utsman bin Affan ini merenovasi dan mempercantik Masjid Nabawi di Madinah yang telah dibangun oleh Khalifah Umar bin Khattab. Yang selanjutnya yakni
Pada masa Utsman bin Affan ini telah dikukuhkannya mushaf Al-Quran, dan untuk menghindari perselisihan pembelajaran Al-Quran, maka Khalifah Utsman bin Affan tersebut menggandakan menjadi 5 mushaf. Nah, salinan 5 mushaf yang asli tersebut terkenal dengan nama Utsmani, mushaf Utsmani. Sedangkan yang satu kan mushaf Utsmani, dan yang keempat lainnya itu dikirim ke Mekah, Syria, Basra, dan Kufah. Dan yang selanjutnya yakni memperluas kekuasaan Islam sampai ke beberapa wilayah, misalnya ke Armenia, Afrika, Azerbaijan, Kepulauan Cyprus. Dan yang selanjutnya yakni pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ini, beliau menerapkan pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga Khalifah Ali bin Abi Thalib ini mengadakan perombakan para gubernur dan pejabat yang tidak bisa bekerja dengan baik. Dan yang selanjutnya yakni Khalifah Ali bin Abi Thalib ini mengembalikan tanah milik negara dan harta kepada Baitul Mal yang telah diambil oleh pejabat dan keluarga Utsman bin Affan dengan cara yang tidak benar. Dan yang selanjutnya yakni Khalifah Ali bin Abi Thalib ini merupakan penasehat perang yang bijaksana dan penegak hukum yang adil, jujur, dan baik pada kawan. Dan yang selanjutnya yakni Khalifah Ali bin Abi Thalib ini menunjuk Abu Aswad Ad-Duali untuk menyusun kaidah atau pokok-pokok ilmu nahwu, sehingga kaum muslimin yang berasal dari luar jazirah Arab itu dapat memperdalami Al-Quran dan hadis. Sekian dari saya.